Qadarullah tanggal 2 Januari lalu ayahanda saya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya dari kecil hidup dengan almarhum hanya sampai usia 2 tahun karena orang tua saya berpisah. Saya jadi ikut kakek nenek saya. Sebentar. Yang saya tanyakan. Yang tanya pertanyaannya. Ya, apakah ayah saya tahu keberadaan saya? Karena memang saya ada kesempatan untuk berbicara, mendekatkan ke telinga ayah saya. Kalau saya hadir di sini dan akan membersamai sampai kesembuhan ayah saya. Gitu. Tapi qadarullah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, Diizinkan, Bu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah dari Melonggrin, Kota Cimahi. Alhamdulillah kita membawa rombongan. Bukan kita, kami. Ya, kalau kita saya ke bawah. Lanjut. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita beribadah semaksimal mungkin, kita sudah memberikan contoh tauladan yang baik buat anak-anak kami dan buat anak kita, anak saya sendiri, dan untuk suami. Bukan anak kita, Bu. Anak saya, itu yang benar ya. Misi fitnah. Untuk anak-anak saya, benar, Bu. Walaupun mereka sudah besar, sudah dewasa, saya sudah memberikan contoh yang baik, sholat di awal waktu, beribadah dengan mencari ridho Allah. Namun begitu sulit untuk si anak itu bisa meniru ibunya gitu, Pak. Dan begitu pula ketika suami, Pak, itu ada kajian. Alasannya tuh banyak, ini itulah. Bagaimana kiatnya supaya anak saya saya tegang nih. Anak saya dan suami saya sendiri bisa lebih lebih mendekatkan diri dan rajinlah gitu beribadah gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya, kalau kami, saya nggak ikutan. Kalau kita, saya jadi ikutan, ya nggak? Ini penting bagi semuanya ya. Semua tahu bahwa itu tidak sengaja. Tapi kan kalau ada remaja putri begitu, bagaimana ya kalau kita bangun malam-malam? Apa ini kita bangun malam-malam? Kalau sendiri-sendiri aja. Untung tidak nyebut suami kita, Bu. Waduh, lebih bingung nanti. Baik. Saya sudah, itu bahaya. Saya sudah tahajud. Saya sudah ngasih contoh. Saya sudah mendoakan. Tidak boleh ada kata itu. Karena ketika ditanya, sholatnya khusyuk tidak. Ayo, bingung kita ya enggak? Kita kan sholatnya tidak khusyuk, mungkin tahajud, tapi tahajudnya juga enggak ngerti. Saya baca Quran, ngerti tidak? Diamalkan tidak? Kan belum cukup hanya baca Quran, harus juga paham, harus diamalkan. Quran kan bukan semata untuk dibaca. Saya sudah mendoakan, seberapa merintih mendoakannya. Jadi kalau saya kepada kita semua, kalau melihat anak pendamping hidup belum bagus, apa yang harus dilakukan? Tobat. Loh kok tobat? Siapa tahu kitanya ujub, merasa udah paling baik di rumah. Kita meremehkan, benar? Kita kurang sabar, sholat kita kurang khusyuk, kita nasihatnya kurang ikhlas.
yang paling bagus adalah tobat. Jadi kalau lihat anak belum baik, suami belum juga sesuai harapan atau istri, tobat. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri, disebabkan dosamu sendiri. Jadi kalau di rumah ada yang tidak enak, itu biasanya ada dosa. Dosa saya apa? Nah itu dosanya nggak ngaku. Coba saya nanya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada kan? Yang dosanya sedikit. Nggak ada. Sedang. Nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh, gembira. Berarti banyak sekali. Mending gitu harusnya sedih nih mah atoh ngaku. Ada beberapa yang tidak ngacung. Kenapa? Karena banyak sekali. Tiap dosa itu balik ke kita dalam aneka bentuk kepahitan, kesulitan, musibah. Bisa kesehatan, bisa kelakuan anak, bisa kelakuan istri, suami, mertua, membantu, tetangga yang nyakitin kita. Itu tidak lepas dari dosa sendiri. Mikir, aneh. Suami yang ngaco, saya yang tobat, ya udah nggak usah. Yang kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau kita tobat, Allah suka tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Iyang izin bertanya, Silakan. Allah kan telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk. Bagaimana seseorang dapat memahami secara logis perbedaan kondisi ekonomi yang begitu ekstrim di dunia? Apakah tawakal dapat menjadi solusi dalam menghadapi ketimpangan ini, ataukah diperlukan pendekatan lain untuk menciptakan keadilan? Sekian, terima kasih ya. Ini cocoknya nanya ke Pak Prabowo ini. Jadi Allah Maha Adil. Kalau rezeki memang dibagikan beda-beda oleh Allah. Karena kalau sama jadi masalah. Kita ngarang sebentar ya. Ini orang Bandung. Ya Allah, ngumpul lah 4 juta orang. Tolong beri kami berapa kira-kira mau berapa? Berapa? Sebutin ah. Mau dikasih berapa? Jangan kagok mintanya bisa diijabah. Berapa? 100 triliun. Beneran? Atau nggak ragu dia juga. Yang normal pengen berapa? Berapa Pak? 10 miliar. Lumayan 1 triliun miliar Pak. Ya sok atau buat Bapak satunya. Oke. Diijabah semua permintaannya. Bapak 10 miliar, ini 100 triliun. Ini misalkan rata-rata dapat 100 miliar lah. Cukup? Bread dari mulai bayi baru lahir sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang mau meninggal, masing-masing dapat sama 100 miliar rupiah per orang. Apa yang terjadi? Kalau ini dianggap sebagai keadilan, apa yang terjadi? Yang kasihan
rumahnya kontrakan 3 kali 3, isinya 6 orang, yang datang berarti berapa tuh? 600 miliar ya kan? Dan yang datang uang logam semua. Pejet. Jadi sianan 100 triliun. Uang logam semua jebeng Pak ngitungnya. Kita ngarang, ya Allah ampun ya, mau ngarang kami. Sok, kalau memang kekayaan itu sebagai bukti keadilan, sok semua 100 miliar. Apa yang terjadi? Macet hidup ini Pak. Manggil ojek. Wow. Kunaon ojek? Ngomong mana? Saya bukan ojek, lagi mau racing. Lihat beca gitu, Mang, kun tong nyebut Mang, Om. Ayo. Jalan pulang dari sini, itu angkot yang ngangkut digulitikeun, Bu. Gak mau saya angkot, mau punya perusahaan bus. Ayo. Gak ada supir. Naik motor didolong, habis ke pom bensin. Mang, isiin. Mang, saya bikin tangki sendiri tahu. Gak. Ayo anak-anak ke sekolah. Nah, karena udah banyak uang ya kagok ngalamun ya. Ibu teh, Mah kenapa lidahnya? Ngitung. Saking banyak yang dihitung, itu bisa masuk. Jadi ibu-ibu pengajian teh, udah gak bisa masuk lagi Bu. Kagok ngarang, astagfirullahaladzim. Ke sekolah coba, Bi, kok kantin tutup? Bibi ya tante mau bikin restoran punya 100 miliar. Pak Guru kok nggak ngajar? Nah, tahu sendiri nasib guru kan. Mulai hari Bapak mau bikin kampus sendiri, gak ada guru. Pulang ke rumah udah lulus nih. Tukang sayur juga, Bi dagang bibi talapung mau bikin sampai ke rumah pembantu lagi berkemas, kemana Bi? Dong nyebut bibi mana? Ayo, gak ada, sampah numpuk, gak bisa apa-apa. Dunia ini jalan karena diberagamkan oleh Allah, ya kan? Coba nggak ada tukang sampah, kayak apa kita ini? Betul tidak? Jelas deh. Nggak usah pengen banyak uang. Yang penting mah tiap perlu. Bukan ada, cukup Raden. Ada juga nggak cukup mah liar. Iya kan? Perlu 2 juta, ada 2.000. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat ngasih makan tetangga, cukup. Perlu buat rumah makan gratis, cukup. Gitu. Perlu buat anak sekolah, cukup. Buat nyekolahin anak saudara, cukup. Buat ngebiayain anak tetangga, cukup. Kagok bikin sekolah aja, cukup. Perlu buat ke Mekah, cukup. Beli rumah, yang penting mah tiap perlu cukup. Mikir. Itu deh gimana caranya? Caranya adalah jangan banyak keinginan. Syukuri yang ada. Kemudian kalau ingin sesuatu minta ke Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik jangan. Tenang. Terakhir. Ini kaumku nggak ada yang nanya. Itu Ibu kalau ngacung begini aja nggak usah. Jika karena burung. Udah lama nggak ketemu AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya.
Saya jujur aja lagi bingung antara membedakan antara takdir Allah, ujian hidup sama azab. Hah? Sama azab Allah. Azab, ujian. Saya kan udah nggak ada orang tua dua-duanya ya ayah. Udah meninggal. Dulu sakit stroke. Kata orang-orang yang sabar ya Neng, ini adalah ujian dari Allah mau naik derajat. Katanya begitu. Iya Bu. Terus selang berapa lama waktu tetangga saya sakit juga sama. Itu mah cenah diajab ku Allah cenah. Desi eta mah kieu cenah gitu orangnya. Nah gitu kebetulan rumah tangga juga saya beberapa kali diuji oleh Allah gitu ya. Tapi alhamdulillah masih saya jalani dengan penuh kesabaran. Mungkin itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, surat Al-Anbiya ayat 35. Benar ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Jadi orang meninggal itu cuma satu sebabnya, waktunya sudah tiba. 2, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, cerdas. Dihina, dipuji, belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras? Belum punya anak, sudah punya anak, lebih keras lagi. Sakit, sehat, ujian Bu semuanya. Mana yang lebih berat ujiannya? Sakit atau sehat? Ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah, lalai ke Allah. Ujian yang berat itu ujian yang paling dekat dengan nafsu, itu berat. Coba, nafsu kita pengennya dicaci atau dipuji? Nah, pujian lebih berat Bu. Ibu teh kan menderita teh sebetulnya bukan karena cacian. Karena yang nyaci mah sesekali aja. Karena pengen dipuji yang membuat ibu liar teh. Jujur ya, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Nah, liar. Beneran Bu. Dandan demi dipuji siapa? Manusia. Sholat ingin dipuji? Ingin dipuji Allah mah cuek we. Ingin dipuji orang. Apa namanya yang diikat di sini teh? Jilcong. Bu, Ibu, jadi semua orang yang hadir ini teh diuji. Coba, banyakkan yang berbuat maksiat yang mana? Yang sehat atau yang sakit? Yang sehat. Begal, sakit, misalkan dia migrain, terus rabun, terus begal teh encok dan kaligata. Mau ngebegal gimana? Justru nu salah rehat, karuat. Iya, beneran.
yang berzina, nu sararehat, dan nu lalieur mah hese ya kan. Koruptor, rata-rata masih sehat itu. Sekarang stroke mau korupsi gimana, dah dia juga udah lupa. Benar? Ini serius. Jadi lagi sehatnya lagi berat ujiannya. Banyak orang yang dekat dengan Allah justru gara-gara kesusahan. Benar? Berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah gara-garanya suaminya lincah lagi. Tiap malam tahajud, ya Allah, tolong. Dulu mah nggak tahajud. Makanya ujian teh tidak hanya kesusahan. Jadi kata ibu teh, oh rumah tangga mas sering diuji. Semuanya ini diuji rumah tangganya. Nggak ada yang enggak. Nggak usah ngebanding-banding, beda-beda. Ada ujian dari anak, ada dari suami, ada dari istri, ada dari kombinasi, ada dari mertua, ada dari adik ipar, ya kan? Ada yang dari besan, ada yang dari macam-macam. Ini wajah-wajah tuh, wajah-wajah. Tapi orang menderita bukan karena ujian. Orang menderita itu salah menyikapi ujian. Karena semua ujian sudah diukur oleh Allah. Kayak ujian sekolah udah diukur, nggak mungkin salah soal. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Sederhana pisan. Nah, ngangguk seperti yang dalam, padahal sederhana ya. Iya kan? 2 tambah 2, 8. Bukan salah soal, salah jawabannya. Nah, kenapa kita stres? Karena kita tidak deketin Allah. Karena yang bisa menyelesaikan soal kita itu pertolongan Allah. Kita mah dipikirin sendiri, curhat ke sana sini. Padahal yang dicurhatin juga lagi stres. Iya Pak, makanya curhat di medsos. Padahal followernya cuma 1 dia sendiri. Kalau kita curhat di medsos, sebagian besar nggak peduli. Ada yang baca bahagia lihat penderitaan kita. Sisanya enek, 100% gagal total. Mau ngapain curhat di medsos? Hah? Psst, Bu, jadi ujian mah semua diuji. Ya, kalau ada kepahitan, tobat aja. Nah, gimana bedanya penggugur dosa dengan pengangkat derajat? Semua kepahitan itu kan penggugur dosa. Mulai dari capek, sakit, dihina, difitnah, kesulitan, diganggu orang, walau tertusuk duri, itu penggugur dosa. Nah, tapi kalau orang yang soleh, dosanya makin dikit, nanti ngangkat derajat. Cirinya apa? Tenang. Kalau yang dosanya banyak, ditimpanya ngejerit, menderita batinnya. Itu harus banyak istighfar. Tapi bagi orang yang sudah makin soleh, diuji berat tapi nggak galau. Nah itu pahala ngangkat gitu. Jadi bagi yang masih nyesek-nyesek, itu banyak istighfar. Yang meringankan penderitaan itu istighfar. Terakhir, izin minum ya. Silakan Bu. Mana? Ini dari mana aja? Saya mau nyapa. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Mega. Saya dari Sidoarjo. Izin bertanya ya AA. Qadarullah tanggal 2 Januari lalu ayahanda saya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya dari kecil hidup dengan almarhum hanya sampai usia 2 tahun karena orang tua saya berpisah. Karena kondisi, keadaan dan saya tinggal bersama ibu saya, pindah ke Mojokerto, Jawa Timur karena kakek saya berasal dari sana yang dari ibu. Sehingga saya hampir jarang ya bertemu sama almarhum ayah saya. Lalu tahun lalu bulan September saya dapat kabar dari ibu sambung saya karena orang tua saya sama-sama sudah berkeluarga lagi semenjak saya kecil. Saya jadi ikut kakek nenek saya sebentar. Lalu 5 bulan berselang dari ayah saya dikabarkan jatuh setelah pulang dari Jumatan, beliaunya stroke. Lalu tidak lama ayah saya kejang-kejang divonis kanker otak. Lalu ada tumor paru juga. Ya. Diagnosanya. Baik. Ya, setelah saya sampai Rumah Sakit Santosa, ayah saya sudah tindakan operasi, pasca operasi pendarahan hebat lalu ditidurkan koma. Astagfirullah. Yang saya tanyakan, pertanyaannya, ya, apakah ayah saya tahu keberadaan saya? Karena memang saya ada kesempatan untuk berbicara, mendekatkan ke telinga ayah saya. Kalau saya hadir di sini dan akan membersamai sampai kesembuhan ayah saya. Gitu. Tapi qadarullah, ya. Pertanyaannya apakah? Itu aja pertanyaannya. Baik. Lalu saya minta kesediaan AA untuk mengirimkan doa untuk ayah saya. Itu aja. Baik, bagaimana orang tua berpisah itu sudah takdirnya memang begitu. Tidak ada yang harus disesali. Kalau udah terjadi, udah qadarullah. Ya, setiap orang punya episode masing-masing. Karena surat At-Tolak juga ada dalam Al-Quran. Jadi kalau memang sudah terjadi, emang udah itu takdirnya. Tinggal bagaimana disikapi dengan cara yang baik. Ya, gak boleh mengatakan coba kalau enggak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ada kalanya yang dengan berpisah itu dua-duanya jadi dekat dengan Allah. Dua-duanya makin kuat imannya. Memang ada ujian masing-masing. Jadi itu satu. Yang kedua, bagaimana ketika orang meninggal? Apakah tahu kita di sana? Sepengetahuan saya pada waktu dicabut nyawa, arwahnya itu akan mengetahui. Pada waktu dicabut nyawa, di sekitar sampai sebelum penguburan itu tahu. Hanya tidak bisa berkomunikasi. Jadi tapi yang paling penting bukan arwahnya yang tahu, Allah tahu, ya kan? Karena arwah tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana sekarang sudah dikubur? Kirimi doa sampai bersedekah atas nama orang tua, berwakaf atas nama orang tua. Kalau belum haji, kita udah haji dan sudah niat haji, hajikan. Lalu apa yang kebiasaan baik orang tua dan pernah dicontohkan, ikuti. Misalkan orang tua suka mentraktir, orang tua suka berbagi beras, itu akan mengalir juga pahalanya. Karena kita melanjutkan sikap baiknya. Lalu hubungi pihak keluarga, silaturahim jaga dengan saudara dari bapak, saudara dari ibu, itu pun termasuk menjaga bakti ya kepada teman-temannya. Nah, begitulah. Tidak ada satupun kebaikan yang disia-siakan oleh Allah. Jadi walaupun orang tua meninggal dan kita berbakti ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbakti karena Allah menyuruh berbakti. Kalau ada kisah orang sukses betulan ya, suksesnya, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, lihat saja, pasti di sana ada kaitannya dengan
berbakti ke orang tua. Terlepas bagaimana keadaan orang tua, ya. Kita nggak milih orang tua. Langsung, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elsa dari Bogor, orang tua santri 7C. Saya mau bertanya, ketika belajar untuk ikhlas atau belajar untuk tawakal, saya suka bingung cara berdoa kepada Allahnya gitu. Jadi saya takutnya pas pada saat berdoa itu saya seperti memaksa Allah atau mengatur Allah kayak gitu. Jadi saya pengen tahu gimana cara yang baik untuk berdoa kepada Allah gitu. Yang maksa teh gimana contohnya? Ya misalnya kayak ngatur-ngatur Allah gitu. Gimana? Saya nggak tahu ngatur Allah teh gimana. Ya Allah, tolong masukkan saya ke ITB, Fakultas Kedokteran. Enggak kayak misalnya, ya Allah jadikan saya orang yang solehah misalnya kok. Itu bukan ngatur, itu memang disuruhnya begitu. Yang dicontohkan di Quran, dicontohkan Nabi, ya itulah yang diajarkan Allah untuk meminta. Jadi saya takutnya ngatur-ngatur gitu. Ya udah nggak usah doa. Memang kita doa itu adalah ibadah. Ibadah itu syaratnya dua, satu niatnya ikhlas, dua caranya benar. Doanya tinggal niru, doa terbaik itu doa Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang membuat, ya Allah sendiri yang menurunkan Quran. Jadi kalau saya berdoa akhirnya suka gini, ya Allah berkahilah saya dengan kesehatan, berkahilah saya. Jadi berkahilah gitu. Jadi enggak, ya Allah minta dikasih kesehatan, enggak kayak gitu. Makanya ibu belajar ilmu doa supaya enggak ngarang, ya. Halo. Ibu ada doa-doanya nggak usah ngarang, capek ya kan, bisa salah, udah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kepada kami hatiku jiwa yang takwa. Sucikan jiwa ini ya Allah. Itu bukan nyuruh, minta. Ya. Kalau nyuruh ya Allah. Si eta tah jahil wae yang binasakan. Nah itu. Jadi jawabannya ibu perbanyak belajar doa, hafalkan, amalkan, ya. Jadi paling saya doanya yang ringan-ringan, maksudnya yang bisa dihafal aja kayak gitu sih. Makanya ditambah hafalannya supaya nggak eta lagi ya nggak, apalagi ya Allah ini yang kemarin juga kan kau udah dengar ya, yang itu aja. Kita doa makin banyak doa makin bagus karena doa itu ibadah. Jadi doa itu ibadah, ya. Gitu, Bu. Ya. Jadi bukan nyuruh Allah tapi patuh ke Allah. Iya, terima kasih, A. Jadi gimana jawabannya? Harus belajar doanya yang lebih banyak, senang nanti. Paling gini, A, kayak Robbana zolamna anfusana kayak gitu-gitu, yang mudah-mudah aja sih. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu jadi kayak takut apa ya? Takut nyuruh-nyuruh, takut ngedikte Allah, takut apa ya? Kayak gitu, perasaan gitu ya. Diperbaiki perasaan. Takut kayak ngatur Allah gitu. Kayak misalnya kalau berdoa, ya Allah berilah misalnya surga yang tertinggi. Tahu-tahu besoknya saya dikasih ujian berat kayak gitu. Jadi ibu tuh maunya gimana? Kan biar dapat surga tertinggi gitu kan. Mungkin saya belum pantas jadi dikasih apa namanya? Jadi hisab gitu ya. Atau apa gitu ya kan. Si ibu lucu pisan. Nanti kalau diuji juga ditolong, ibu mau enggak punya anak diujinya pelajaran TK terus? Bu, jadi emosi nih saya.
Ibu doa anak, ya Allah anak saya TK seumur hidup karena takut ujiannya berat. Tiap tahapan itu udah disiapin oleh Allah. Jadi jangan takut, dia masuk SMA, ya ujian SMA, kan ibu juga tersinggung. Anak SMA dipakai ujian PAUD dia kan A, B. Ketika SMA diuji, kita nanti naik iman, ujiannya udah diukur semuanya oleh Allah. Jangan takut. Ya, udah. Kok jadi udah? Terima kasih, udah segitu aja. Jazakallah khair. Lucu sih ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya. Jamaah ini live nggak sih? Oh live. Aduh saya kurang soleh tadi. Ada kamera aja jadi jaim ya nggak? Pada setiap saat Allah ngeliatin kita, mendengarkan. Padahal followers mah mau ngapa-ngapain juga nggak ada efeknya. Yang berefek mah adalah Allah. Allah suka kita selamat, Allah tidak suka kita celaka. Udah, pokoknya latihannya latihan nggak ngarep apa-apa dari makhluk, dah lempeng aja, ya. Rasakan nanti bahagianya. Bismillahirrahmanirrahim.